Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 Praktikum IPA di SD UPBJJ UT Jakarta, Pokjar SMPN 92 Jakarta, ditutori oleh dosen Ibu Len Erwianti, MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nia Kurniasih, Mariana, Misriah, dan Raden Anita Rahman. Kami akan mempresentasikan modul kelima, yakni kalor perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suatu zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami kelompok 5, Pokjar SMPN 92 Jakarta, UPBJJ Jakarta. Kami dari kelompok 5 memiliki kesempatan untuk melakukan praktikum dan presentasi terkait kalor perpindahan wujud zat dan perpindahannya pada zat lain. Nah, mari kita lakukan praktikum yang dimana praktikum pertama tentang perubahan wujud zat dan yang kedua ada perpindahan panas. Yuk kita lakukan praktikum dan kita kenal apa saja yang bisa dijadikan atau menjadi alat untuk kita cek praktikum. Kembali lagi kepada praktikum kelompok 5. Pada praktikum pertama terkait perubahan wujud zat, kita akan masuk kepada zat cair yang berubah menjadi padat. Bagaimana caranya? Nah, langkah pertama siapkan zat cairnya. Zat cair di sini yang aku siapkan atau saya siapkan adalah air. Yang ada di dalam teko ini adalah zat cair. Lalu kita membutuhkan tempat atau cetakan yang nantinya kita akan masukkan ke dalam kulkas. Jadi kita membutuhkan air dan cetakan. Selanjutnya kita tuangkan di dalam cetakan. Nah, selanjutnya mari kita bawa ke kulkas. Selanjutnya, zat cair yang sudah diletakkan pada cetakan kita masukkan ke freezer untuk kita bekukan. Kita tunggu 1 malam, lalu besok akan kita buka kembali. Setelah 1 malam kita diamkan, pagi hari ini kita sudah bisa cek apakah zat cair yang kita taruh di freezer sudah membeku. Mari kita sama-sama lihat. Wow, ternyata zat cair yang kita taruh di freezer berubah menjadi beku. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa zat cair dapat berubah menjadi zat padat, yaitu membeku. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Praktikum yang kedua yaitu sama masih perubahan wujud. Nah, kita masuk kepada yang kedua, dari zat padat menjadi cair. Zat padat yang digunakan adalah es batu. Es batu ini tadinya dari cair berubah menjadi padat ketika dimasukkan kulkas. Nah, sekarang kita harus mempraktikumkan apakah zat padat bisa menjadi cair dari es batu ini. Yang kedua ada lilin, yang ketiga ada gelas beker, yang terakhir ada termometer. Yuk, mari kita lakukan praktikum. Untuk praktik zat padat menjadi zat cair, kita membutuhkan termometer untuk menghitung suhu berapakah es batu atau zat padat bisa berubah menjadi cair. Selanjutnya ada gelas beker. Es batu yang akan kita jadikan objek percobaan atau praktikum pada hari ini, kita masukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya kita jepit gelas beker. Gunanya agar ketika kita memanaskan, kita tidak terkena panasnya. Lalu masukkan termometer yang nanti gunanya untuk menghitung suhu pada gelas beker yang nantinya kita akan panaskan, yang di dalamnya sudah ada es batu atau zat padat yang akan kita cairkan. Sebelum memulai memanaskan, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah termometer sudah pada suhu 0 derajat atau belum. Nah, jika sudah, kita baru bisa memulai menghitung perubahan suhu yang terjadi saat dipanaskan sampai nanti zat padat atau es batu yang kita panaskan berubah menjadi cair sampai suhu 100 derajat.
Yuk mari kita lakukan percobaan. Setelah mendidih, berarti percobaan kita berhasil. Zat padat yang berupa es batu berubah menjadi air. Air yang kita panaskan sampai mendidih di suhu 100 derajat Celcius itu terjadi setelah melakukan pemanasan selama 15 menit. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5 selanjutnya, yaitu perubahan wujud zat, yakni mengembun, gas berubah menjadi cair. Nah, selanjutnya yaitu menguap, dari zat cair menjadi gas. Menguap dilakukan percobaan memanaskan air dengan panci listrik. Nah, terlihat bukan? Dari air yang sudah kita panaskan, keluarlah uap atau cair tadi berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat mengembun, yang dimana zat gas berubah menjadi zat cair. Nah, hal ini terjadi saat tadi zat cair yang menguap kita tutup dengan kaca, lalu terlihat bukan di kaca banyak embun atau air. Nah, uap tadi ketika ditutup dengan kaca berubah menjadi air. Terlihat itu adalah proses mengembun. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5. Kami akan melanjutkan praktikum selanjutnya, yaitu perubahan wujud zat, yang dimana perubahan wujud zat padat menjadi gas. Bagaimana ya perubahan wujud padat menjadi gas? Yuk mari. Nah, alat-alatnya adalah ada kapur barus. Ya, kita sudah kenal bukan kapur barus? Selanjutnya ada lilin. Lalu ada tabung reaksi yang nantinya akan dipanaskan, dimasukkan kapur barus ke dalamnya. Yuk mari kita sama-sama coba melakukan praktikum. Pertama-tama kita hancurkan kapur barus, kemudian kita masukkan kapur barus ke dalam tabung reaksi yang nantinya akan kita panaskan. Lalu kita mulai panaskan tabung reaksi yang berisi kapur barus. Nah, kita lihat prosesnya. Kapur barus kita panaskan, di tabung reaksi terdapat uap yang terlihat pantulannya pada sisi-sisi tabung reaksi. Nah, berarti berhasil zat padat berubah menjadi gas. Gas yang kita diamkan hasil dari menyublim tadi ternyata berubah menjadi mengkristal, atau zat gas yang tadi kita diamkan kapur barus berubah menjadi padat. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Selanjutnya kami akan mempresentasikan praktikum terkena perubahan panas. Jadi perpindahan panas ini ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Yuk mari kita coba melakukan praktikum terhadap konduksi, konveksi, dan radiasi. Penasaran tidak ya? Yuk sama-sama kita lakukan praktikum kembali lagi bersama kami di kelompok 5. Nah, percobaan pertama pada perpindahan kalor ini, perpindahan panas atau perpindahan kalor, kita akan masuk pada konduksi. Bagaimana ya konduksi? Nah, alat-alatnya ada cakram, lalu ada lilin, lalu di sini ada logam, bentuk logamnya yaitu sendok. Dan kita akan membuktikan menggunakan praktikum ketika lilin-lilin ini ditaruh di cakram yang berbeda-beda jenisnya. Ada aluminium, ada logam, dan lain-lain. Kira-kira mana ya yang termasuk menghantarkan panas atau konduksi? Yuk sama-sama kita coba praktikum pada kali ini. Pertama-tama mari kita lakukan percobaan sederhana pada konduksi, yaitu menggunakan sendok.
Apakah sendok yang merupakan logam dapat menghantarkan panas atau konduksi? Ternyata benar, logam pada sendok menghantarkan panas. Selanjutnya kita menggunakan percobaan dengan cakram, yang dimana di dalam cakram ada berbagai macam, ada besi, ada logam, dan ada aluminium. Nah, kita panaskan yang dimana di masing-masing bahan tersebut terdapat lilin yang sudah dihancurkan. Kita akan menguji coba bahan manakah yang termasuk ke dalam konduksi atau yang dapat menghantarkan panas. Hal ini dapat dibuktikan jika lilin yang ada padanya mencair. Setelah hancuran lilin dipanaskan, ternyata memiliki hasil yang dimana pada besi dan logam mencair, namun pada aluminium lilin tidak cair. Bisa terlihat hasil yang sudah kita lakukan. Jadi bersama kami di kelompok 5. Selanjutnya, percobaan selanjutnya yaitu masih perpindahan panas terkait konveksi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah alat untuk melakukan percobaan konveksi. Nah, ini adalah cerobong asap yang memiliki 2 cerobong. Ada cerobong 1, cerobong 2. Dan di sini ada api yang nantinya akan menghantarkan asap yang nantinya akan dibakar ke dalam cerobong 1. Yuk, mari sama-sama kita lakukan praktikum untuk menguji coba konveksi pada. Setelah lilin dinyalakan, kita akan membuat sampah yang nantinya asapnya akan kita buktikan pada cerobong 1 yang ada pada alat konveksi yang sudah kita buat. Nah, sampah ini menghasilkan asap yang nantinya akan dialirkan oleh api pada lilin. Pada percobaan ini kita akan uji coba apakah benar api atau panas dapat mengalami konveksi atau mengalirkan panasnya. Mari kita perhatikan apakah asap dari cerobong 1 dapat dialirkan ke cerobong kedua. Ternyata percobaan ini berhasil. Asap yang ada pada cerobong 1 dapat dialirkan oleh api kepada cerobong kedua. Berarti terbukti bahwa api dapat melakukan perpindahan panas secara konveksi. Lagi bersama kami di kelompok 5. Ini adalah merupakan percobaan terakhir kami pada kelompok kami pada perpindahan panas, yakni radiasi. Nah, radiasi ini di mana panasnya ini menyekitari. Kita di sini dapat merasakan panas seperti matahari. Meskipun matahari hanya satu tempat, tapi kita merasakan panas. Begitupun lilin ini, apinya di tengah, tapi kita merasakan di sekitarnya mengalami panas. Nah, inilah yang disebut radiasi. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum terhadap perubahan panas pada suatu zat. Yang pertama yaitu pemuaian zat cair. Bahan yang diperlukan ada botol yang diisi air, lalu ada sedotan, lalu selanjutnya ada lilin. Bahan selanjutnya setelah lilin yaitu pewarna. Pewarna ini bebas ya. Yang paling penting adanya air panas. Pertama-tama mari kita buka pewarna yang sudah kita siapkan. Lalu pewarna ini kita masukkan ke dalam air yang ada pada botol, yang nantinya pewarna dilarutkan di dalam air. Selanjutnya kita masukkan sedotan yang telah disiapkan ke dalam botol dan kita ratakan pewarna pada air. Selanjutnya yaitu lilin yang sudah kita siapkan,
kita putar-putar, kemudian kita tutupi lubang yang ada di atas botol. Gunanya untuk menghalau angin yang akan masuk ke dalamnya, karena kita akan menguji coba apakah air dapat memuai, atau nanti pembuktiannya adalah air dapat naik ke atas sedotan. Selanjutnya kita masukkan botol yang sudah kita tutup dengan lilin tadi ke dalam air panas. Kita lihat apakah air dapat memuai. Setelah didiamkan, ternyata pembuktian ini berhasil, yang dimana zat cair dapat mengalami pemuaian. Dibuktikan dengan air dapat naik ke sedotan. Selanjutnya yaitu praktikum atau percobaan pada perubahan panas suatu zat, yakni pemuaian zat gas. Praktikum ini dapat dilakukan dengan bahan botol dan balon. Tidak lupa kita membutuhkan air panas. Langkah pertama pada praktikum ini, kita menutupi atas botol dengan balon. Selanjutnya, pada praktikum perubahan panas pada suatu zat pemuaian zat gas ini, jangan lupa menutup atas agar lebih rapat dengan lilin. Setelah kita anggap rapat, kita masukkan botol yang sudah kita siapkan ke dalam air panas. Setelah dimasukkan ke air panas, langsung kita lihat reaksinya. Wah, ternyata balon mulai mengembang. Wah, sampai berdiri. Berarti pembuktian praktikum ini berhasil, yang dimana zat gas dapat mengalami pemuaian. Alhamdulillah, praktikum yang kami lakukan telah selesai. Semoga apa yang telah kita praktikumkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.